Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bareng aku dan Cici. Hari ini aku mau kasih tips dan langkah-langkah gimana caranya memperpanjang STR. Jadi yang sebelumnya udah punya STR terus mati, terus di tahun-tahun sekarang tuh lagi gencar nih memperpanjang STR atau surat tanda registrasi. Nah sekarang itu yang kita tahu semuanya kan serba online ya, karena semenjak pandemi kemarin. Di video kali ini aku akan membagikan gimana cara-caranya dan tips-tipsnya. Bagi kalian yang baru aja gabung di YouTube channel aku, channel ini mengedukasi kalian tentang healthcare, baby care, tips dan review. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu, yang udah subscribe jangan lupa like, comment, share, dan bunyi loncengnya. Thank you so much. Yuk kita langsung aja ke videonya. Langkah pertama yang harus kalian lakukan untuk memperpanjang STR online yaitu kalian harus sudah terdaftar di IBI atau Organisasi Ikatan Bidan Indonesia. Karena ada beberapa teman aku STR-nya sebelumnya ada, tapi entah kenapa dia belum terregister atau belum daftar di anggota IBI. Nah, pastikan kalian udah terdaftar di IBI sesuai ranting kalian masing-masing ya. Untuk yang nggak tahu infonya IBI saya tuh kira-kira di mana ya. Nah, bisa sesuai tempat kerja. Misalnya kalian kerjanya di salah satu rumah sakit, bisa di daerah tempat kerja kalian atau juga bisa di dekat daerah rumah kalian. Selanjutnya yang kedua yaitu bagi kalian yang sudah terdaftar menjadi anggota IBI, nanti ada persyaratannya apa aja di setiap daerah berbeda. Kalian bisa tanya-tanya nih untuk memperpanjang STR syaratnya apa aja untuk di IBI tersebut ke pengurusnya. Setelah kalian sudah tahu step-stepnya, terus kalian siapkan berkas-berkasnya. Ya, biasanya ada KTP, KTA atau kartu tanda anggota, ijazah, kalau nggak salah, terus STR yang terakhir, terus bukti iuran juga. Lalu selanjutnya yang ketiga yaitu kalian harus mengikuti MU. Jadi wajib banget sebelum kalian memperpanjang STR itu kalian harus mengikuti MU. Bagi yang belum tahu MU adalah midwife update. Jadi pas waktu aku tuh midwife update-nya selama 2 hari di hotel. Hari pertama itu full materi, jadi kayak di refresh lagi otak kita mengenai teori-teori kebidanan. Ada tentang bayi baru lahir, ada tentang APM, banyak deh gitu ya. Terus juga pas hari keduanya itu diupdate APM-nya, praktekin gitu, dicontohin dulu sama pengajarnya ada dokter, ada juga bidan. Lihat secara langsung praktek APM-nya seperti apa biar kita nggak lupa gitu, karena itu kan penting banget nih kalau misalnya di bidan tuh harus ingat APM. Selanjutnya yaitu setelah MU aku ngurusin untuk Siporlin, CPD Siporlin. Jadi CPD Siporlin ini adalah suatu aplikasi di mana kita masukkan data-data selama kita bekerja atau pengalaman sebelumnya. Jadi misalnya nih di Siporlin CPD ini kita memasukkan data-data bersalin, data-data kita melakukan ANC, kita melakukan nifas, asuhan nifas, terus juga data-data kita melakukan KB, imunisasi, dan juga penanganan bayi baru lahir. Nah itu tuh kita tulis di beberapa lembar kertas yang sudah dikasih tahu sama organisasi IBI-nya formatnya seperti apa, kita tulis. Waktu pas aku target bersalin itu kalau nggak salah sebulan 1, berarti dalam 1 tahun itu ada 12, maksimalnya 12. Terus nanti SKP-nya ini dari pelayanan itu maksimal berapa? 15 SKP. Pas aku tuh 15 SKP dari pelayanan. Terus sisanya dari seminar. Terus juga misalnya aku mengikuti penyuluhan gitu ya. Nah itu dapat SKP-SKP-nya dan kita cantumin di Siporlin CPD ini. Aku akan taruh websitenya di sini atau di description box. Jadi kalian bisa langsung klik si website Siporlin CPD IBI ini. Sebelum kalian login biasanya harus daftar dulu ya. Website yang lain. Tapi cara uploadnya yaitu kalian tulis, setelah itu diverifikasi. Jadi kalau misalnya kalian sebelumnya kerja di rumah sakit, kayak aku kerja di rumah sakit selama 5 tahun, terus aku melakukan pelayanan selama 5 tahun, 5 tahun ini diverifikasi nih sama verifikator aku yang ada di rumah sakit. Atau kalian tanya verifikatornya di rantingnya itu siapa. Nah nanti diverifikasi, setelah diverifikasi itu bentuknya tanda tangan, jadi benar kalau kita tuh sudah melakukan pelayanan tersebut. Setelah itu, setelah diverifikasi, kita scan dan kita upload ke Siporlin IBI tadi. Jadi di situ ada borang-borangnya atau pengisian-pengisiannya gitu. Nanti diklik aja di input, formatnya JPG atau PDF.
maksimal itu 300 kilobyte kalau nggak salah ya, 250 apa 300 kilobyte, karena aku pernah upload PDF yang 500 kilobyte tapi nggak bisa masuk gitu. Kalian pastiin kalau size-nya itu nggak lebih dari 300 kilobyte atau sesuai dengan yang tertera di situ berapa maksimalnya, dan juga terlihat dengan jelas. Kalian bisa search di internet gimana caranya untuk membuat dokumen kita itu kecil tapi tetap terlihat. Setelah di-upload semuanya dan maksimal SKP yang kita punya itu kan 25 SKP. Kalian hitung aja nih dari pelayanan, waktu itu kan aku 15, terus dari itu seminar maksimal berapa. Setelah itu ada, kalau untuk sekarang adalah syaratnya itu harus ada pelatihan klinis. Pelatihan klinisnya apa terserah, yang penting itu kita tuh dapat 2 SKP gitu. Jadi walaupun semuanya pelayanan, seminar dan lain-lain penyuluhan udah 25 SKP tapi belum pelatihan klinis, itu nggak bisa guys untuk memperpanjang STR. Nah, pelatihan klinisnya itu kemarin aku mengikuti konseling menyusui. Kalau misalnya kalian mau ikut APN boleh. Selain itu juga harus ada dokumen-dokumen yang kita masukin ke si Porlin tadi, yaitu salah satunya kode etik. Jadi kita menyetujui kode etik bidan itu apa aja, nanti kita tanda tangan di atas materai. Terus juga ada surat rekomendasi IBI. Jadi kita mengajukan ke IBI untuk surat rekomendasinya bahwa kita akan memperpanjang STR. Setelah ditandatangani oleh ketua IBI setempat, kita bisa upload. Terus ada surat keterangan sehat. Setelah kita upload semuanya ke si Porlin dan setelah disetujui, kita jangan lupa untuk konfirmasi ke sekretaris dari organisasi IBI itu untuk mengkonfirmasi kita atau mengevaluasi hasil dari si Porlin tadi. Dia akan mengevaluasi nih apa yang sudah kita upload dan ini layak nggak untuk memperpanjang STR, disetujui tidak oleh sekretaris tersebut. Biasanya kalau ada kekurangan-kekurangan diberitahu, tapi kalau udah lengkap sih biasanya beliau ngasih tahu kalau kita udah memenuhi SKP nih. Setelah itu, setelah aku disetujui nih evaluasi aku di si Porlin, biasanya keluar surat rekomendasi IBI dari si Porlinnya itu. Jadi si website si Porlin IBI ini mengeluarkan surat rekomendasi atau P2KB. Setelah ada suratnya, kita bisa upload ke MTKI. Jadi nanti kita mengakses website MTKI. Jadi aku akan taruh juga websitenya di sini dan juga di description box. Jadi kalian bisa langsung klik aja di sana kalau misalnya sudah mengikuti tadi step-step tadi sampai dengan MTKI ini. Daftar dulu, setelah daftar terus kita login. Setelah kita login kita dapat PIN-nya pribadi dari MTKI-nya dikirim via email. Setelah itu kita bisa login. Dan login di situ ada membuat STR baru, ISTR namanya ya, ISTR baru atau memperpanjang STR. Dan aku pilih memperpanjang STR atau re-registrasi STR. Di situ dikasih tahu apa aja persyaratannya, memasukkan foto, KTP, KTA, STR yang lama, ijazah dan lain-lain. Nah, setelah aku memasukkan dokumen-dokumen itu, dan jangan lupa juga yang surat P2KB tadi atau kayak rekomendasi IBI itu yang kita dapat dari si Porlin tadi. Nah, setelah kita upload semua, nanti di sana ada step-stepnya. Kalau nggak salah ada 5 langkah di MTKI itu. Nah, setelah biodata kita dimasukkan dan di ACC, diverifikasi sama si MTKI-nya ini benar bahwa kita adalah bidan sesungguhnya gitu ya yang akan memperpanjang STR. Selanjutnya kita kasih kode pembayaran. Jadi harus bayar kurang lebih waktu itu aku 100.000. Jadi di situ ada nomor virtual account-nya atau nomor rekening gitu. Nanti cara-caranya di situ dicantumin. Setelah kita bayar, di situ ada verifikasi kita pembayarannya atau bukti pembayarannya bahwa kita udah bayar. Setelah itu baru ke langkah selanjutnya diproses oleh MTKI-nya ini. Ada tulisannya misalnya sedang memproses STR. Waktu itu aku kurang lebih karena potong weekend, jadi kayaknya 2 atau 3 hari gitu. Kalau misalnya nggak potong weekend, kayaknya sehari jadi deh. Paling lama juga nggak nyampe seminggu di MTKI ini untuk STR-nya jadi. Dan bentuk STR-nya seperti ini. Jadi sekarang elektronik STR seperti ini dan tidak bisa dilegalisir. Jadi ini sudah bisa kita print. Oke, segitu aja step-stepnya dari aku. Semoga bermanfaat. Dan kalau ada yang mau ditanyakan boleh komen ya. Terima kasih sudah menonton video aku sampai habis. Dukung video ini dengan klik like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan lupa bunyiin loncengnya untuk mendapat update video-video terbaru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!